Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa awal majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan nikmatnya pula kepada kita sehingga kita terhindar dari virus yang telah mendunia ini. Marilah kita lanjutkan, yaitu ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Di sini ibadah puasa, ketentuan ibadah puasa. Puasa itu ada dua, ada puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, puasa wajib ada puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, puasa kifarat. Puasa sunnah ada puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Senin Kamis. Ya. Puasa ini adalah untuk meningkatkan pribadi yang bertakwa. Yang pertama, pengertian puasa. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa berasal dari kata saumu yang artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, hawa nafsu, dan menahan diri dari bicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan arti puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat dan beberapa syarat tertentu, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Setiap orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 100. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman dengan tujuan agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah baligh, dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Adapun macam-macam puasa wajib ada 4, yaitu puasa yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan, yang merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa wajib ini dimulai diperintahkan pada tahun kedua Hijriah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Hukumnya adalah fardu ain. Oleh karena itu, jangan sekali-kali meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada halangan yang dibenarkan menurut syariat. Apabila sedang berhalangan melaksanakan puasa Ramadan, kita wajib menggantikannya pada hari yang lain. Agar puasa yang kita menjadi lebih sempurna dan bermakna, marilah kita pahami ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, syarat wajib puasa. Orang Islam berkewajiban untuk melaksanakan puasa apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, berakal. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, mampu berpuasa. Yang kedua, syarat sah puasa. Beragama Islam.
mumayyiz, sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang ketiga, suci dari darah haid dan nifas yang di dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Yang ketiga, rukun puasa. Yang pertama, niat untuk berpuasa. Niatnya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanati fadlillahi ta'ala. Sesungguhnya berniat puasa Ramadan esok hari untuk menjalankan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang keempat, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum. Yang kedua, muntah disengaja atau dibuat-buat. Yang ketiga, berhubungan suami istri. Yang keempat, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Yang kelima, gila atau sakit jiwa. Yang keenam, keluar cairan mani dengan sengaja. Yang kelima, hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Berdoa ketika berbuka puasa. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Yang ketiga, sholat malam termasuk sholat tarawih. Yang keempat, tadarus atau membaca Al-Quran. Yang keenam, hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Hal yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa adalah semua perbuatan yang dilarang oleh Islam. Contoh, membicarakan kejelekan orang lain, berbohong, mencaci maki orang lain, dan sebagainya. Yang ketujuh, orang-orang yang boleh berbuka pada bulan Ramadan. Yang A, orang yang sedang sakit dan tidak kuat untuk berpuasa. Apabila berpuasa sakitnya semakin parah, namun ia harus menggantikannya di hari lain apabila sudah sembuh nanti. Yang B, orang yang sedang dalam perjalanan jauh, ia pun wajib mengqadha puasa di hari lain. Yang C, orang tua yang sudah lemah sehingga tidak kuat lagi untuk berpuasa, ia wajib membayar fidyah, yakni bersedekah tiap hari 3/4 liter beras, atau yang sama dengan itu kepada fakir miskin. Yang D, orang yang sedang hamil dan menyusui anak. Kedua perempuan ini kalau khawatir akan menjadi mudarat kepada dirinya sendiri atau beserta anaknya, mereka wajib mengqadha puasanya sebagaimana orang yang sedang sakit. Kalau hanya khawatir akan menimbulkan mudarat bagi anaknya, ia wajib mengqadha puasa dan membayar fidyah kepada fakir miskin. Yang B, puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar, janji kebaikan yang pernah diucapkan. Puasa ini wajib dilaksanakan ketika keinginannya atau cita-citanya tercapai. Nazar harus berupa amal kebaikan. Kita tidak boleh bernazar dengan amal keburukan atau maksiat. Jika seorang kelepasan bernazar untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tersebut tidak wajib bahkan tidak boleh dilakukan. Bahkan ia harus beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas nazar berbuat maksiat tadi. Adapun hukuman puasa nazar adalah wajib dilaksanakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Quran surah Al-Insan ayat 7. Kemudian puasa qada. Puasa qada adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sudah lewat waktunya. Sebagai contoh, orang yang meninggalkan puasa karena sedang haid berkewajiban mengganti puasa tersebut di bulan yang lainnya. Apabila meninggalkan puasa 6 hari, wajib mengqadha 6 hari sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan. Batas waktu untuk mengqadha puasanya adalah sampai datang bulan puasa berikutnya. Apabila tidak dilakukan, ia wajib mengqadha serta membayar fidyah. Yang D, puasa kifarat.
Puasa kifarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Puasa kifarat wajib dilakukan apabila terjadi hal-hal berikut ini. Bersatu, tidak mampu memenuhi nazar. Nazar merupakan janji yang wajib dipenuhi oleh seorang, namun kadangkala seorang tidak sanggup memenuhi janji tersebut karena ada halangan. Yang kedua, berkumpul dengan istri pada siang hari di bulan Ramadan. Yang ketiga, membunuh serta secara tidak sengaja. Yang keempat, melakukan zihar kepada istrinya, menyamakan istri dengan ibunya. Seorang suami menyamakan istri dengan ibunya hukumnya haram. Contoh pelaku menyamakan adalah seorang suami tidak mau melakukan hubungan suami istri memberi nafkah batin karena ketika melihat istrinya seperti melihat ibunya. Yang kelima, mencukur rambut ketika ihram. Yang keenam, berburu ketika ihram. Yang ketujuh, mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamattu atau kiron. Dalam ini diwajibkan bayar denda sebagai berikut: menyembelih seekor kambing yang pantas untuk berkurban. Apabila tidak sanggup memotong kambing, ia wajib melaksanakan puasa selama 10 hari. 3 hari wajib dikerjakan pada saat ihram, paling lambat pada hari raya haji, dan 7 harinya wajib dilaksanakan sesudah kembali ke tanah air. Kemudian puasa sunnah. Selain diperintahkan untuk melaksanakan puasa wajib, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Cara mengerjakan sama seperti melaksanakan puasa Ramadan, yaitu dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Berikut ini akan diuraikan puasa sunnah untuk dilaksanakan selain puasa wajib, yaitu yang pertama adalah puasa Syawal. Puasa Syawal ini dilaksanakan sesudah tanggal 2 Syawal. Jumlah ada 6 hari. Cara mengerjakan boleh dikerjakan 6 hari berturut-turut, boleh juga dilaksanakan dengan cara berselang-seling. Misalnya sehari puasa, sehari tidak. Hal ini berdasarkan hadis sebagai berikut. Yang artinya dari Abu Ayyub dari Rasulullah SAW berkata, siapa berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, yang demikian itu pahalanya seperti puasa 1 tahun. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Nasa'i. Yang B, puasa Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Puasa ini dilaksanakan ketika seorang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah. Sedangkan orang yang menaikkan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan puasa ini. Keistimewaan puasa Arafah ini dapat menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, sebagaimana tertuang dalam hadis berikut ini. Yang artinya dari Abu Qatadah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata, puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Yang C, puasa hari Senin dan Kamis. Puasa hari Senin dan Kamis adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis. Sebagaimana hadis berikut ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ditempahkan amal-amal umatku pada hari Senin dan Kamis, dan aku senang amalku ditempahkan, maka aku berpuasa. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Yang ketiga, waktu yang diharamkan untuk berpuasa: hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Yang 3, hari yang diragukan apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum. Yang keempat, hikmah berpuasa: meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang B, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Yang C, melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari, karena orang yang berpuasa terdidik menahan kelaparan, kehausan, dan keinginan. Yang D, dapat mengendalikan hawa nafsunya dari makan minum segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang E, mendidik dari diri sendiri
untuk bersifat sidik, karena dengan berpuasa dapat menjaga diri dari sifat berdusta. Yang F, dengan berpuasa kita juga memberikan waktu ada organ-organ yang ada di tubuh kita, sehingga tidak mengherankan bahwa orang yang berpuasa akan menjadi lebih sehat. Sekian materi yang Abi sampaikan. Abi buatkan soal, adik-adik bisa kerjakan. Ya, tuliskan pengertian puasa. Pengertian puasa itu ada dua menurut bahasa dan istilah atau syariat. Yang kedua, bagaimana hukum puasa bagi orang-orang yang sudah sangat tua. Yang ketiga, tuliskan ayat yang menerangkan tentang kewajiban melaksanakan puasa bagi setiap muslim dan artinya. Yang keempat, tuliskan hikmah puasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, tuliskan dan jelaskan macam-macam puasa sunnah. Oke, sekian dari Abi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.